warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadhihi niyati wa kullu niyatin shalihah wa ila hadrin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi musannifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna khususan ila Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sinawi Al-Bantani wa Syekh Bladis Mansur wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidina amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam beriring kepada baginda Rasulullah. Ashabul kiram wa abainal fadil yang mulia, guru kita Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, doakan beliau sehat panjang umur. Juga ada guru-guru kita Bapak Dr. Sugiarto, Bapak Ustadz Rusli, Bapak Ustadz Hendriana. Tempat saya tuh Kiai ditempatin. Ustadz Komar, Ustadz Haryadi, Ketua PPH, Bang Martin Akbar Al-Khair, segenap para hadirin sesepuh, juga yang saya hormati Sohibil Hajat Bapak Kucin dari Betawi katanya, meskipun marganya Siregar. Bapak Endang dari Sukabumi, Bapak Beni dari Bogor. Alhamdulillah nggak pada berantem meskipun lain suku. Segenap jamaah Majelis Taklim PPH yang saya hormati. Baik, saya awali menyikat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa Jawa dulu saya ngaji, dengan kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang welas asih ing dalem dunia lan akhirat, ar-rahimi kang welas asih ing dalem akhirat blok. Lafaz ar-rahman ini ablaghu minar rahimi. Dia lebih mubalaghah daripada lafaz rahimi. Karena lafaz ar-rahman ini menyeluruh. Siapapun berhak untuk mendapatkan rahmannya Allah, tapi tidak semua orang itu mendapat rahimnya Allah. Ada orang yang maksiat semakin kaya, itu dia dapat rahmannya Allah, tapi rahimnya Allah dia nggak dapat. Rahimnya Allah itu terkhusus untuk orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya bismillah ini begini Pak, mohon maaf, bismillah ini dalam ilmu nahu diawali dengan huruf ba, kalimat huruf yang mestinya dia punya ta'alluq dengan kalimat kerja sebelumnya. Artinya apa? Bismillah ini tuh bisa disandingkan dengan apapun. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan bismillah, pasti hubungannya dengan pekerjaan apa yang kita lakukan secara nggak langsung. Kita mau minum baca bismillah, seolah-olah saya minum baca bismillah. Kita makan baca bismillah, seolah-olah kita baca saya makan baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan luar biasanya bismillah Pak, kata hadis Nabi begini, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Setiap pekerjaan la yubda'u fihi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia seperti hewan yang terputus anggota tubuhnya. Atau dalam wafi riwayati setidaknya mengatakan ajza'a, seperti hewan yang budukan. Coba kalau kita ini musim kurban ya Pak ya,
Berapa tuh harga kambing? 3 juta. Putus aja, ekornya sedikit. Berapa turunnya tuh harganya? Bisa 2 juta barangkali ya. Padahal tibang buntutnya dikit doang. Nah, setiap perkara yang dibalin yang baik tanpa diawali dengan bismillah bahwa aqta'a, maka dia itu mirip kayak hewan yang putus anggota tubuhnya. Tapi ingat ya, hanya dibalin loh ya Pak ya. Hanya yang punya sesuatu yang baik lah atau yang halal. Mau makan baca bismillah, maka barokahnya banyak. Mau minum baca bismillah, barokahnya banyak. Dan bismillah ini solusi yang solutif buat kita yang gak hafal doa. Kayak kan ada lagu itu, sebelum makan bawa sih nggak tahu ya. Sesudah makan, nah dah lulus TK berarti kalau gitu. Itu solusi yang solutif buat kita yang mungkin maaf yang udah nggak bisa menghafal doa-doa. Maka setiap perkara yang baik, setiap pekerjaan yang baik hendaknya diawali dengan bismillah. Tapi nggak boleh Pak, perkara yang nggak baik diawali dengan bismillah. Mau nyolong bismillah biar selamat, nggak bisa. Ya. Mau judi bismillah biar menang, itu nggak bisa. Itu bukan dibalin namanya Pak. Jadi setiap perkara yang baik, yang bagus, ya yang halal dah gitu ya, diawali dengan bismillah. Maka tidak diawali dengan bismillah, maka aqta'a ay qalilul barokah, maka berkahnya jadi sedikit. Maka biasakan kita setiap memulai sesuatu itu baca bismillah. Bahkan mohon maaf kalau kita nggak hafal doa setubuh Pak, ini kan rumah tangga semua ya, minimal kalau mau nanjak, mau naik itu baca bismillah dulu Mak, baca bismillah dulu rame-rame. Lupa mulu udah keenakan. Udah 2 menit lagi Pak, udah juz 10 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul basmalati arbaun. Kalimat bismillah itu terdiri dari 4 kalimat. Fabiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin. Di dalam 4 kalimat itu ada isyarah, kata Syekh Nawawi, ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin. Ada isyarah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang muslim ala syaitani, atas syaitan. Jadi bismillah ini bisa memberikan pertolongan kepada kita atas tipu daya syaitan. Fa innahu qala, maka sesungguhnya setan itu berkata, la atainahum, kata setan begini Pak, la atainahum, niscaya aku akan datangi anak Adam. Kita ini anak Adam manusia, mimbaini aidihim, dari arah depan. Kalau arah nggak depan, wa min khalfihim, dari arah belakang. Kalau dari belakang nggak kena, wa an aimanihim, dari kanan dia godain kita. Wa an samailihim, kalau nggak kena dari arah kiri, depan belakang kiri kanan. Setan itu godain kita. Setan yang godain kita. Fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimati al-arba'ah. Maka Allah itu memberikan pertolongan kepada kita dengan kalimat yang cukup singkat, 4 kalimat yang bernama bismillah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Supaya apa? Li Allah tadarruhum waswasatuhu, supaya kita tidak terhindar dari waswasnya syaitan. Jadi kalau sesuatu itu tadi hadis lain mengatakan kalau kita awali dengan bismillah, insya Allah kasratul barokah, barokahnya banyak. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau perkara diawali dengan bismillah, maka kita akan terhindar dari godaan syaitan. Wa isyaratan illa annal ma'asil mu'minina bi arba'ati aujahin. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan bismillah ini adalah isyarah ila annal ma'asil mu'minin, sesungguhnya maksiat orang mukmin itu bi arba'ati aujahin, ada 4 macam maksiat yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Yang pertama, fisirri, dalam keadaan nggak ada sapa-sapa. Ini yang bahaya nih Pak.
Kita kalau depan orang kan, wah pura-pura alim, ya Nabi sambil nangis dia. Ntar kalau nggak ada orang, sepi di rumah, buka Chrome. Ya. Kalau enggak download Proxinel. Apal kita. Begini Pak, begini ya. Sekarang kalau kita buta teknologi Pak, kita ketinggalan zaman, kita nggak bisa kontrol anak-anak kita Pak. Makanya kudu tahu cari informasi. Mohon maaf ya, kan situs porno ini kan sudah diblokir. Oh ada Pak aplikasi yang bakal buka itu. Namanya Proxinel. Bapak coba cari itu ya, tapi jangan buka situsnya. Nggak bilangin doang saya, supaya jangan ketinggalan zaman kita Pak, ya bener-bener. Nah gila. Gini loh Pak, jangan sampai kalah sama anak kita. Ya, Bapak tahu judi slot ada nggak di itu, di apa namanya? Di dalam Play Store? Nggak ada Pak, dia ada di dalam aplikasi. Saya udah tahu itu Pak di mana letaknya. Dan belum pernah depo saya, apalagi jackpot belum pernah. Jangan ketinggalan zaman Pak kita ya. Ya kita kan orang tua Pak, punya anak. Jangan sampai anak-anak kita terjebak oleh hal itu dan kita ketinggalan teknologi. Kalah Pak kita. Ya. Maksiat yang sifatnya sirri, rahasia, wa alaniyati, dan sifat yang maksiat sifatnya kelihatan, kemudian walaili wan nahari, dan maksiat yang dilakukan pada malam hari dan siang hari. Nah, jadi kita itu maksiat kan ada empat wajah. Bisa orang maksiat itu ketika syirik, ketika nggak ada orang, atau alaniyah, atau ketika banyak orang. Bisa kita maksiat melakukan malam hari atau siang hari. Maka itu obatnya 4 kalimat ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi 1, Lahi 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Allah memberikan 4 kalimat ini supaya Allah mengampuni kita dari dosa-dosa maksiat yang kita perbuat. Itu Pak ya, mungkin mukadimah bismillah aja karena udah malam. Dan ini rada-rada saya bilang kalau depan kiai begini Pak, mau rada-rada bentar, hati ini udah mau copot Pak, jantung udah pindah pusar ini Pak. Gak kelihatan aja ya. Nah itu, dan nanti kitab ini menjelaskan gini Pak, sesingkat saja. Nanti kitab ini menjelaskan tentang bagaimana kita cara tidur, ya, bagaimana cara pipis, buang air kecil, buang air besar. Ini menjelaskan tentang itu. Ini Bidayah ini kitab menjelaskan tentang bagaimana kita menempuh sufi dengan standar ukuran kita. Dan saya pesan Bapak sekalian, ada gak yang ngencing masih berdiri? Nah, mulai besok ngencingnya jongkok. Ya Pak ya, ngencingnya jongkok. Nih saya ajarin cara ngencing nih ya. Saya ajarin. Tapi jangan dibuka, nggak boleh. Nih Pak, cara kencing nih ya. Kaki kanan diangkat ke atas, kaki kiri diangkat ke bawah. Ini cara pipis yang bagus Pak. Tuntas kantong kemih kita tuntas dari kencing. Kencingnya jangan berdiri Pak. Tapi Rasul pernah kencing berdiri, tapi ada 4 sebab yang beliau itu yang membuat beliau kencing berdiri. Ya. Ini mukadimah aja ya, mukadimah. Bapak kalau kencing begini. Dan jangan Bapak doang, anak-anak itu juga ajarin sampai rumah. Tolong ngencingnya jongkok ya, jangan berdiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.